Yo, welcome back to Senatio. Oke, sekarang nih ya, udah lama banget aku nggak ngupload kali ya. Mungkin ada beberapa minggu yang jaraknya tuh agak jauh gitu ya. Oke. Nah sekarang di sini kita kedatangan produk baru nih. Ini aku udah beberapa kali mungkin ya nge-review mie yang sebelum-sebelumnya. Ada Indomie yang special edition buat cita rasa khas Nusantara. Sedangkan yang ini, kalau yang ini tuh agak beda, bukan Indomie, tapi sama-sama produk yang rame juga dikonsumsi sama masyarakat Indonesia, terus di minimarket kecil juga ada gitu brand ini. Nah cuma buat ngedapetin si special edition ini, itu tuh gampang-gampang susah lah ya. Jadi tidak semudah itu Ferguson gitu. Nah ini adalah bakmi mewah rasa bulgogi. Mungkin sobat-sobat drakor nih ya, sobat-sobat K-pop udah pada tahu pasti ya bulgogi itu apa. Ya aku juga yang bukan sobat-sobat Koreaan gitu ya, aku tahu gitu, tapi bulgogi itu apa. Nah ini buat aku lumayan sih agak menarik. Dan sebelumnya mungkin pernah ada juga yang bikin rasa bulgogi, kalau nggak salah itu Indomie yang apa ya, yang pakai dus gitulah pokoknya ya. Jadi dia juga sama bikin rasa bulgogi. Nah di sini bedanya ini dari bakmi mewah itu doang sih sebenarnya. Terus di sini kita bisa lihat nih ya, packagingnya lumayan unik sih, nggak terkesan alay gitu ya. Malah jadi justru gara-gara ada tulisan Koreanya ini, aku mikir kalau ini tuh kayak agak mirip-mirip sama samgyang gitu jadinya. Sini juga ada tulisan daebak nih, masih suyo, aku nggak tahu itu artinya apa. Terus di sini juga ditulis bahwa ini termasuk daging matang yang melalui proses sterilisasi. Mungkin sobat jajan belum ada yang tahu nih ya, belum familiar tentang sterilisasi daging. Jadi aku jelasin sedikit aja, kasih spoiler dikit ya. Jadi si sterilisasi daging ini itu tuh jadinya tuh proses buat menghindarkan daging ini dari mikroorganisme dari spora-sporanya gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ada proses-proses yang lain kayak misalkan disinfeksi, terus ada pasteurisasi. Mungkin sobat jajan juga udah ada yang tahu ya. Cuma kalau khusus di sterilisasi ini sampai akar-akarnya mikroorganisme ini mati gitu. Jadi nggak akan ada lagi residu-residu yang mungkin bisa dianggap racun gitu ya si mikroorganisme ini gitu. Jadi bener-bener clean, bener-bener aman dagingnya dan layak buat dikonsumsi gitu. Apalagi kalau daging sapi kan terkenal banget ya sama daging yang antraks gitu ya. Mungkin sobat jajan pernah ada yang tahu juga kan. Antraks itu ya cukup mengerikan gitu ya. So daripada lama-lama ya, kita coba buka dulu kemasannya ini biar kita bisa langsung masak. Ini aku ekspektasinya lumayan agak gede sih, karena ngelihat dari kemasannya unik, terus ngelihat dari si tampilan dan warnanya nih, ini di kemasannya kayak enak banget gitu ya. Apalagi dengan aku ini seorang pecinta mie instan gitu ya, aku berharap banyak. Jadi oke lah, kita buka dulu. Nah ini udah dibuka dan cium dulu baunya nih ya. Baunya nih udah ada kayak rasa-rasa kaldu sapi gitu loh di dalamnya nih. Terus bentuk mie-nya itu seperti bentuk-bentuk ya mie premium, pasti sobat jajan pada tahu kan, yang nggak bulat gitu tapi jadinya tuh agak gepeng-gepeng, terus juga agak lebih kecil-kecil gitu. Kurang lebih gitu buat mie-nya. Nah, ini dia nih. Aku suka banget nih sama desain ininya nih. Keren gitu. Ini warnanya coklat, terus di sini ya silver biasa gitu. Tapi ada effort lah ya desainnya tuh, meskipun nggak gitu rapi sih. Harusnya kan ini kelihatan ya, ada warna coklat sama warna silver kan. Nah, jadi si garis perpotongan antara si coklat sama si silver ini tuh sebenarnya nggak rapi gitu. Harusnya ada di tengah-tengah. Cuma nggak apa-apa lah ya. Namanya juga pabrikan gitu. Barangkali ada mesin-mesin yang error gitu kan. Yang coklat cabai bubuk, yang ini, yang silver ini tuh bumbunya gitu ya. Terus di sini juga ada kecap kayaknya ini kecap plus minyak juga gitu. Ini dia apa namanya, inti dari semua mie instan gitu. Bukan mie instan semuanya ya, mie instan yang ini maksudnya si bakmi mewah ini adalah dagingnya. Aku udah pernah beberapa kali ngeliat kalau daging yang kemasan gitu ya buat mie instan pasti dibungkusnya kayak gini nih, kayak bumbu nasi goreng gitu. Terus juga ada bumbu-bumbu kaldu gitu ya, kayak gini nih bentuknya. Tapi nih ya buat daging matang tanpa pengawetnya ini aku agak masih kurang yakin lah gitu. Masa iya sih gitu ya, daging yang dikemas kayak gini dengan proses yang sedemikian rupa, masa sih nggak pakai pengawet gitu kan ya. Banyak inilah scam
gitu sebenarnya di produk-produk yang kayak gini gitu ya. Cuma pinter-pinternya kita aja buat nge-manage semuanya biar kita juga tetap sehat gitu, nggak overeat gitu. Overeat makanan-makanan yang banyak banget udah diproses gitu ya. Nah, sekarang daripada lama-lama nih kita langsung masak aja nih ya. Oke, tunggu dulu ya, kita masak dulu ke belakang, oke? Oke, jadi ini kita singkirin dulu dikit, tapi ya harus tetap ada lah ya biar kelihatan kalau ini produknya apa. Nah, ini dia nih ya, bulgogi dari Bami Mewah. Ini porsinya emang cukup besar sih buat aku ya. Tapi yang sangat disayangkan ini tuh dagingnya cuma seuprit-uprit doang gitu. Bener deh, ini dikit banget sumpah dagingnya tuh. Di sini ada daging sama bawang bombay ya. Cuma dagingnya bener-bener sedikit banget. Aku kira nggak akan sesedikit ini gitu karena produk-produk yang lain yang bikin mie premium kayak gini pun kayaknya nggak sesedikit ini gitu. Cuma memang porsi-porsi mie-nya tuh pasti sebesar-besar ini gitu. Aku agak ini sih agak kecewa aja sih sebenarnya kalau ternyata dagingnya sesedikit ini gitu. Kita aduk-aduk dulu sedikit dan tapi ini tuh dari dagingnya, dari mie-nya, semuanya tuh bener-bener bau sapi gitu. Mungkin ada nih ya orang yang mungkin agak terganggu gitu dengan bau-bauan dari hewan-hewan yang daging merah gitu ya, yang punya daging merah. Beruntung banget aku sih enggak gitu. Mungkin ada orang-orang yang kayak gitu dan pasti terganggu sama bebauan yang kayak gini gitu. Tapi dengan bebauan yang kayak gini menurut aku bisa bikin jadi apa ya, appetite kita tuh naik gitu. Jadinya kecium tuh wah gitu aromanya, aroma sapi banget gitu kan. Oke, sekarang kita langsung cobain aja nih ya rasanya kayak gimana. Oke, kita langsung makan aja nih sekarang, oke? Bismillah dulu. Bulgogi ya. Oke, sekarang aku coba makan satu potong dagingnya nih. Oke. Oke. Setelah aku coba makan mie, daging, dan daging dengan mie-nya juga, aku bahas 3 aspek itu ya. Jadi gini, yang pertama, mie-nya ini buat aku sih kekenyalannya tuh enak banget, pas banget gitu ya. Aku suka dari kekenyalan, tekstur gitu-gitunya, aku suka gitu ya. Dan porsinya ini sebenarnya kalau misalkan cowok-cowok nih ya, yang doyan mie, pasti mie-nya tuh kadang pengen kalau di warkop gitu ya beli suka, Bu, misalkan Indominya double gitu. Nah, buat aku ini tuh pas segini gitu. Cuma emang buat orang-orang kalau cewek mungkin makannya sedikit gitu, ini pasti kebanyakan gitu. Ini porsinya emang agak oversize gitu ya. Oke, itu dari mie-nya ya tadi. Yang kedua itu dagingnya. Tuh dagingnya nih sebenarnya agak kurang apa ya? Agak kurang gurih gimana gitu. Aku agak lupa ingat sih rasanya bulgogi yang beneran bulgogi tuh kayak gimana. Cuma buat aku rasanya ini agak kurang mantep gitu, kayak kurang apa ya? Kurang mantep aja. Cuma dari tekstur ini buat aku ini tuh terlalu lembek gitu ya. Kadang tuh aku pengen si daging ini masih ada tekstur yang meaty gitu, tau gak sih, kayak kalau kita kunyah tuh gitu, oh ini tuh daging, cuma jangan kekerasan juga. Cuma kalau ini buat aku itu terlalu lembek teksturnya gitu ya. Nah, jadi pas aku coba dua-duanya nih emang enak. Dan satu kali lagi aku terangkan atau aku ya jelasin lagi lah ya bahwa ini tuh aromanya bener-bener aroma daging sapi banget. Buat sebagian orang yang memang suka, silakan gitu. Aku sangat merekomendasikan produk ini. Dan kalau misalkan yang orang-orang yang nggak suka dengan aroma-aroma dari daging-daging merah gitu, aku nggak menyarankan Sobat Jajan beli produk ini gitu. Jadi overall rasanya itu dua-duanya, si daging dan si mie-nya ini agak kurang greget gitu ya. Cuma buat aku masih acceptable gitu, masih enak-enak aja. Cuma masih agak ada yang kurang buat jadi enak banget gitu. Sampai-sampai aku pengen beli lagi mie ini gitu. Gitulah ya intinya. Jadi buat kedepannya mungkin bakmi mewah ini bikin mie yang lebih gurih enak gitu, kayak Indomie ya kan. Indomie sama Lemonilo tuh mereka gurihnya tuh pas gitu. Orang-orang pasti pada suka. Cuma kalau ini gurihnya kurang sedikit lagi gitu ya. Jadinya ya seperti biasa bakmi mewah, karena sebelumnya pun aku pernah beli juga produk bakmi mewah dengan rasa yang berbeda gitu ya. Dan sama-sama kayak gitu. Karakternya itu nggak diambil jadi gurih banget gitu atau gurih gitu. Tapi ada di tengah-tengah, jadinya nanggung gitu antara hambar dan gurih banget. Jadi ada di tengah-tengah di sini. Mungkin buat sebagian orang ada di tengah-tengah ini tuh bagus gitu ya. Cuma buat rasa sih
kalau buat aku masih belum gitu. Oke, nah gitu aja review aku buat bakmi goreng bulgogi dari Bakmi Mewah ini ya. Semoga kedepannya ini makin enak, ada improvement gitu ya. Oke, gitu aja, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit.